Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nabila Hairunisa, NPM 1911100447 PGMIC semester 3. Di sini saya akan menjelaskan 9 aliran filsafat pendidikan. Aliran idealisme memandang bahwa realitas akhir bukan roh, bukan materi, bukan pula fisik. Plato, seorang filosof idealisme klasik Yunani purba, menyatakan bahwa realitas terakhir adalah dunia cita. Dunia cita merupakan dunia mutlak, tidak berubah, dan asli serta abadi. Realitas akhir tersebut sebenarnya telah ada sejak semula pada jiwa manusia. Dunia adalah ide saya. Menurut Schopenhagel, dunia adalah roh yang mengungkapkan diri dalam alam dengan maksud agar roh tersebut sadar akan dirinya sendiri. Mereka dapat mewakili pandangan metafisika idealisme. Menurut Plato, tentang teori pengetahuan, idealisme mengemukakan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia ini hanyalah hasil akal belaka, karena akal dapat membedakan bentuk spiritual, murni, dan benda-benda di luar penjelmaan material. Menurut pandangan idealisme, nilai itu absolut, yang artinya dapat dikatakan baik, benar, salah, cantik, tidak cantik, serta fundamental, tidak berubah dari generasi ke generasi. Pada hakikatnya, nilai itu tetap, nilai tidak diciptakan manusia, melainkan bagian dari alam semesta. Selanjutnya, aliran perealisme melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern ini telah menimbulkan banyak krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Nah, untuk mengatasi krisis ini, perealisme memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaan masa lampau. Regressive road to culture. Oleh sebab itu, prealenisme memandang penting peranan pendidikan dalam proses mengembalikan keadaan manusia zaman modern kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan telah teruji ketangguhannya. Perealisme dalam konteks pendidikan dibangun atas dasar suatu keyakinan ontologisnya bahwa batang tubuh pengetahuan yang berlangsung dalam ruang dan waktu ini mestilah terbentuk melalui dasar-dasar pendidikan yang diterima manusia. Dalam kesejarahan, salah seorang tokoh perealisme menyimpulkan bahwa tugas pokok pendidikan adalah pengajaran. Pengajaran menunjukkan pengetahuan, sedangkan pengetahuan itu sendiri menunjukkan kebenaran. Kebenaran pada setiap manusia sama. Oleh karena itu, kapanpun dan dimanapun, ia akan selalu sama. Pola dasar pendidikan perealisme ini hanya dibatasi pada prinsip-prinsip umum, teori, dan praktek pendidikan yang dilaksanakan oleh penganut perealisme. Bahkan harus diakui bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan perealisme ini memandang kebenaran sebagai hal yang konstan, abadi, atau perealisme. Tujuannya pendidikan menurut pemikir perealisme ini memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan besar yang tidak berubah. Pemikiran Plato tentang pola dasar pendidikan bahwa esensi ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai ialah manifestasi daripada hukuman universal yang abadi dan sempurna, yakni ide. Ide itu apa? Yang supernatural. Yang ketiga, aliran realisme. Pada dasarnya, aliran realisme ini merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitis. Realisme berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realistis ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi menjadi dua bagian, yang subjek menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. Yang keempat, aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Kata eksistensialisme diambil dari kata ekstensi yang terdiri dari dua kata, yaitu ex yang artinya keluar dan sistensi yang berarti berdiri atau timbul. Secara bahasa, ekstensi ialah membahas tentang keberadaan manusia yang terdiri sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Sedangkan secara istilah, eksistensialisme ini aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri. Setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih secara bertanggung jawab. Eksistensialisme adalah satu aliran filsafat yang meyakini bahwa kebenaran ada pada kebebasan dirinya dan menolak untuk mengikuti aliran, kepercayaan, serta sistem. Sehingga menurut eksistensialisme, kebenaran itu bersifat relatif yang dapat berubah pada sewaktu-waktu. Karena setiap individu bebas memilih apa yang menurutnya benar, dan dalam aliran eksistensialisme ini, setiap individu didorong untuk mengembangkan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Aliran ini juga memberikan bekal pengalaman yang luas.
pengalaman yang luas juga, komprehensif dalam segala bidang kehidupan. Tujuannya apa? Tujuannya ialah menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan kelima, pengertian pragmatisme berasal dari akar kata dalam bahasa Yunani, pragma yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa benar sesuatu yang berakibat manfaat pada dirinya sendiri dengan cara praktis. Pragmatisme menerima segala sesuatu yang berakibat praktis. Aliran ini menerima segala sesuatu seperti pengalaman pribadi, kebenaran mistis, dapat diterima sebagai kebenaran. Patokan pragmatisme yaitu manfaat bagi hidup praktis. Kata pragmatisme seringkali diucapkan oleh banyak orang. Orang-orang menyebut dalam kata praktis jika seseorang berkata ini kurang baik, praktis, maka rancangan tersebut kurang praktis. Hanya saja belum menggambarkan seluruh pragmatisme. Oleh karenanya, kebenaran menjadi relatif, tidak mutlak. Mungkin suatu konsep maupun peraturan sama sekali tidak memberikan suatu kegunaan bagi individu tertentu, tetapi amat terbukti bagi individu yang lain. Maka konsep tersebut menjadi suatu teori kebenaran bagi individu yang kedua. Pragmatisme dalam perkembangan. Kemudian ada pengertian sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi, karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Secara historis, istilah sosialisme ini pertama kali muncul di Prancis. Sekitar tahun 1930, umumnya sebutan itu dikenakan bagi aliran atau pandangan yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan pada hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba, sedangkan semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dapat juga dilihat dalam Kamus Filsafat karya Lawrence Bagus yang menyatakan bahwa istilah sosialisme ini menunjuk pada asosiasi apapun, bisa pribadi, swasta. Salah satu ciri khas dari pemikiran sosialisme adalah pengendalian harta dan produksi serta kekayaan oleh kelompok. Pandangan sosialisme tentang kodrat etis manusia. Sosialisme menjawab dengan asumsi bahwa manusia itu pada kodratnya bersifat baik. Asumsi ini dibangun dengan sangat kuat, diyakini sebagai benar, yang kemudian menjadi pijakan bagi sosialisme di dalam mentransformasikan ide-idenya dalam tataran praktis. Penjelasan yang dapat disampaikan di sini untuk memperkuat argumen peneliti setidaknya ada dua. Pertama adalah pada pandangan sosialisme tentang keburukan kapitalisme, dan yang kedua adalah pada pandangan sosialisme tentang nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam kehidupan. Bagi sosialisme, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang merupakan sifat manusia, karena kapitalisme cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Kata merusak menunjukkan bahwa kondisi kodrat manusia sebelum munculnya kapitalisme ini sebenarnya adalah baik. Ketika kapitalisme berlaku kebaikan, manusia itu seketika rusak karena manusia menjadi tamak, egois, dan kejam. Pandangan sosialisme tentang sifat kodrati manusia, satu pertanyaan lainnya yang dapat digunakan untuk menggali landasan ontologis sosialisme adalah pertanyaan tentang sifat kodrati manusia. Pertanyaannya adalah, apakah manusia pada dasarnya bersifat individual ataukah sosial? Jika manusia diasumsikan bersifat individual, maka akan lebih tepat jika sebuah negara menganut ideologi yang mengembangkan nilai-nilai individualistik. Sebaliknya, jika manusia asumsikan bersifat sosial, maka akan lebih tepat jika sebuah negara menganut ideologi yang menjaga sosialitas manusia tersebut. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya selalu bergaul dengan sesama manusia. Dalam kehidupannya di dunia, ia berbagi bumi yang sama, tanah yang sama, air yang sama, dan sebagainya. Asumsi memiliki implikasi yang sangat luas di bidang ekonomi. Karena ketika kesamaan dijadikan sebagai satu nilai utama, tidak alasan individu atau perorangan untuk menguasai faktor-faktor produksi. Argumen lain juga dapat digunakan untuk memperkuat temuan bahwa sosialisme menganggap manusia sebagai makhluk sosial.
adalah dari perlunya individual bergaul dengan komunitas. Pengertian progresisme. Pengertian progresisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak, child center, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru, teacher center, atau bahan pelajaran. Memandang kehidupan manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah yang positif. Apa yang dipandang benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. Progresivisme dalam pandangannya selalu berhubungan dengan pengertian the liberal root to culture, yakni liberal yang dimaksudkan sebagai fleksibel, lentur, dan tidak kaku, toleran dan bersifat terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Progresivisme ini disebut sebagai naturalisme yang mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini, bukan kenyataan spiritual dari supernatural. Progresivisme ini bukan merupakan suatu bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gerakan dan kumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Suatu gerakan yang kuat di Amerika Serikat. Tokoh filsafat progresivisme ini ada 3. Yang pertama William James, yang kedua ada John Dewey, yang ketiga ada Hans Wegener berpendapat bahwa tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objek tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya dalam bahasa Yunani. Pragma untuk mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata. Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia, bolehlah dianggap benar asal orang tahu bahwa kebenaran ini tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna saja. Progresisme ini menganggap pendidikan mampu merubah dalam arti membina kebudayaan yang baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi hari yang akan datang yang semakin kompleks. Aliran progresisme ini telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan. Aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak didik. Anak didik diberikan kebaikan baik secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam di dalam diri mereka, tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang-orang lain. Oleh karena itu, filsafat progresivisme ini tidak menyetujui tindakan yang otoriter. Selanjutnya, pengertian aliran rekonstruktisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksi ini merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksi ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran paralelisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Rekonstruksi ini mencita-citakan terwujudnya satu dunia baru dengan kebudayaan baru di bawah satu kedaulatan dunia dalam kontrol mayoritas umum manusia. Dengan kata lain, perkataan aliran rekonstruksi ini adalah aliran yang menghendaki agar anak didiknya dapat dibandingkan kemampuannya untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan perkembangan. Adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan penyesuaian seperti anak didik akan tetap berada dalam suasana aman, bebas. Dipelopori oleh George Cohn dan Howard Raj pada 1930, mereka bermaksud membangun masyarakat baru, masyarakat yang dipandang pantas dan adil. Teori pendidikan rekonstruksi ini yang pertama ada tujuan pendidikan, kemudian yang berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Sejarah lahirnya aliran esensialisme ini muncul pada zaman Renaissance. Karena timbul di zaman itu, esensialisme adalah konsep meletakkan ciri modern. Aliran muncul sebagai reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan. Maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang dipenuhi tuntutan zaman. Karakteristik filsafat pendidikan esensialisme ini, ciri-cirinya yang dicarikan oleh William, yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam jiwa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang belum dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia.
Yang ketiga, diri menjadi tujuan pendidikan, maka menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian penjelasan 9 aliran filsafat pendidikan Islam dari saya, Nabila Herunisa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berbicara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, comment, and like.